Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan diberi kesehatan serta kenikmatan rasa iman dan Islam kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pertama kali selamat datang kepada siswa dan siswi semuanya, calon siswa dan siswi SMA PGRI Cipeundeuy, dan mengucapkan terima kasih atas sedalam-dalamnya pada semuanya yang telah memilih SMA PGRI Cipeundeuy sebagai sekolah kalian. Pada saat ini pertama kali perkenalkan, nama saya Oni Masoni. Saya sebagai guru ekonomi di SMA PGRI Cipeundeuy, dan pada kesempatan ini akan memberikan materi tentang narkotika ataupun psikotropika dan bahayanya serta dampaknya yang terjadi pada masyarakat atau terhadap kesehatan masyarakat. Yang kemudian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini dinamakan dengan psikotropika. Kemudian sudah banyak penduduk Indonesia yang merasakan ataupun menjadi korban akibat daripada mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang tadi. Ada beberapa pembagian narkoba. Di antaranya pertama itu berdasarkan asalnya dan berdasarkan efek yang ditimbulkan. Berdasarkan asalnya ini berasal daripada alami, kemudian sintetis, kemudian semi sintetis. Ketiga hal tadi adalah awal asal mula daripada narkotika tadi. Misalkan yang pertama alami. Alami itu jenis narkotika ini tanpa proses fermentasi, kemudian isolasi ataupun proses produksi lainnya, tetapi langsung dari alam, seperti halnya ganja, opium, daun koka, dan lain sebagainya. Kemudian semi sintetis, yaitu semi sintetis ini adalah melalui proses ekstraksi dan isolasi, seperti halnya morfin, heroin, dan juga kodein, atau kodein, Kemudian sintetis yaitu yang diproduksi secara sintetis, seperti halnya amfetamin, pentidinin, dan dexamfetamin. Itu adalah jenis narkotika berdasarkan asalnya. Kemudian berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu ada yang dinamakan dengan depresan. Depresan ini yaitu yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat penggunanya itu menjadi tidur atau tidak sadarkan diri. Jadi bawaannya lemas, pinginnya tidur, bahkan bisa seharian tidur. Kemudian yang kedua, efek yang ditimbulkannya yaitu stimulan atau upper, yang mana berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, meningkatkan kesegaran,
dan semangat secara berlebihan ya. Seperti halnya misalkan pemain sepak bola kalau mempergunakan narkotika itu dilarang karena akan membuatnya lebih lebih eh, bagus dalam permainannya, itu tidak boleh kan, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, efek yang ditimbulkan yaitu halusinogen, ya, dimana membawa efek halusinasi ya, menghayal, kemudian juga melamun dan sebagainya, yang biasa berubah terhadap pikiran. Itulah beberapa efek daripada penggunaan terhadap narkotika ataupun obat-obat terlarang. Kemudian golongan narkotika ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada golongan 1, yaitu tidak digunakan untuk pengobatan atau ketergantungan ya, misalkan heroin, penosun, ganja dan kokain, opium mentah, opium masak, candu dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu narkotika yang digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti halnya morfin, petidin dan lain-lain. Nah, ini juga biasanya diperbolehkan tapi digunakan untuk kedokteran ya, tidak dijual beli secara umum gitu, yaitu untuk menimbulkan menghilangkan rasa sakit dan sebagainya, itu boleh ditingkatkan ke dokteran ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang digunakan sebagai pengobatan namun ada efek ketergantungan yang berlebih seperti kodein, etil, metin dan lain-lain. Nah, itu adalah golongan-golongan yang daripada narkotika tersebut. Nah, kemudian mengapa narkoba itu dilarang? Ya, yang pertama itu ajaran agama, bahwasannya ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwasannya hal-hal yang memabukkan itu adalah perbuatan setan. Jadi termasuk di sini adalah penyalahgunaan terhadap narkoba itu, karena narkotik ini bisa menimbulkan ataupun memabukkan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, adanya undang-undang yang mengatur tentang pelarangan terhadap narkotika tadi. Misalkan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yang ketiga, menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Jadi orang yang sudah mengonsumsi narkoba itu akan rusak dirinya ya, akan rapuh, sehingga masa depan akan curam. Jadi jangan sekali-kali orang itu mengonsumsi karena akan mengakibatkan fatal terhadap dirinya sendiri. Kemudian merugikan negara ya. Kenapa merugikan negara? Karena itu berakibat rusaknya masa depan pemuda ya. Sementara kan pemuda itu punggungnya sebuah negara. Ketika pemudanya rusak, sehingga tidak akan menjadi punggung sebuah negara, kan seperti itu. Kemudian mengapa narkoba perlu dihindari? Yang pertama itu karena dapat merugikan bagi semua pemakai dan orang lain ya, bisa terhadap individu pribadi ya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan juga bangsa dan negara ya. Kemudian untuk apa ya narkoba itu diproduksi ataupun dipakai? Yaitu untuk kepentingan medis, misalnya operasi ya, karena ada beberapa tim kedokteran misalkan yang akan mengoperasi supaya tidak terasa nyeri dan sebagainya, itu memakai narkoba ya. Kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti halnya penelitian di laboratorium seperti itu. Nah, kemudian di sini beberapa hal yang bisa memberikan
solusi ya, bagaimana supaya kita terhindar dari narkoba. Ya, usahakan yang pertama bergaul dengan orang yang baik ya, kita mencari teman-teman orang yang baik, kemudian mempertebal iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati perintah daripada orang tua, dan menjaga pola hidup sehat ya, seperti halnya misalkan pola tidur, pola makan ya, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk bersih-bersih ya, karena kita orang Islam setiap waktu pasti sebelum melaksanakan sholat akan wudhu, kemudian mandi, wudhu, kemudian bersih-bersih dan sebagainya, pasti seperti itu ya. Ya, sebetulnya orang Islam itu sudah terbiasa dengan hidup hal bersih. Ya mungkin sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat, menjadi tambahan ilmu kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf segalanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.